Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas bab 2 tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Mungkin sudah sering kalian dengar. Jadi metabolisme itu reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh. Nah, biasanya reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh itu memerlukan enzim. Sebelum kita lanjut detail ke metabolisme, lebih utama kita bahas tentang enzim terlebih dahulu. Yang pertama tentang struktur enzim. Struktur enzim itu terdiri dari protein dan non-protein. Struktur enzim yang terbuat dari protein disebut apoenzim. Yang non-protein disebut gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu ada dua, yaitu koenzim. Koenzim itu terbuat dari bahan organik. Tugasnya memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Contohnya FADH, NADH, vitamin B. Nanti FADH, NADH itu apa? Kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian kalau terbuat dari bahan anorganik disebut kofaktor. Contohnya klor, kalsium. Biasanya kalsium atau klor itu fungsinya mengoptimalkan enzim betaelin dan menguraikan molekul glukosa yang kompleks. Kemudian ada istilah holoenzim. Kalau holoenzim itu enzim yang terikat dengan kofaktor. Nah, ini contoh gambaran dari enzim, bukan gambar sesungguhnya, contoh gambarannya. Jadi ini enzimnya, substrat itu adalah zat nanti yang akan diuraikan. Kemudian enzim ini terbuat dari protein yang disebut tadi apoenzim, kemudian ada non-proteinnya gugus prostetik. Kemudian ada koenzim. Nah, sifat enzim itu adalah protein. Tadi karena sebagian besar enzim terbuat dari protein. Enzim bekerja spesifik, jadi khusus. Contoh, kalau enzim betaelin di mulut hanya khusus mencerna amilum menjadi maltosa. Kalau enzim pepsin di lambung khusus mencerna protein. Jadi di mulut tidak terjadi pencernaan protein. Karena yang ada di mulut hanya enzim betaelin. Maka semua enzim kerjanya spesifik, khusus mencerna zat tertentu. Kemudian enzim sebagai katalis. Katalis artinya mempercepat reaksi dalam tubuh. Jadi enzim itu yang mempercepat semua reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Lalu diperlukan dalam jumlah sedikit. Contoh tadi enzim betaelin di mulut kita. Enzim betaelin itu ada di air ludah. Air ludah aja sedikit, nah enzim betaelinnya lebih sedikit. Nah, enzim betaelin yang ada di air ludah mampu mencerna sepiring nasi yang kamu makan. Nah, maka diperlukan dalam jumlah sedikit. Lalu bisa bekerja bolak-balik. Jadi, kalau kalian belajar kimia, reaksinya arahnya bisa bolak-balik. Dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nanti faktor lingkungan yang mempengaruhi apa saja kita pelajari lebih lanjut. Contoh, jadi ada suhu, pH, dan lain-lain. Ini sifat enzim. Kemudian macam enzim. Biasanya enzim itu berakhiran dengan kata ase. Hidrolase, enzim yang menghidrolisis. Oksidase, enzim yang mengoksidasi. Reduktase, enzim yang mereduksi. Fosforilase, enzim yang memindahkan fosfor. Transferase, transfer, enzim yang memindahkan juga. Karboksilase berhubungan dengan karboksil, ya. Jadi biasanya berakhiran dengan kata ase. Di sini bisa nama depan ini bisa nama zatnya atau nama kerjanya, cara kerjanya enzim. Kemudian cara kerja enzim ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama teori gembok dan kunci. Kerjanya seperti gembok dan kunci atau lock and key teori. Nah, suatu enzim itu bekerja pada substrat yang spesifik
untuk membentuk produk yang spesifik. Dalam hal ini kalian bisa membayangkan enzim itu sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka gembok. Gemboknya itu substrat ya. Contoh enzim amilase hanya bekerja pada substrat amilom atau pati. Nah, jadi spesifik tadi satu, kamu bayangkan kunci itu hanya bisa membuka satu gembok saja. Maka enzim itu kerjanya spesifik tadi, seperti kunci dan gembok atau lock and key teori. Lalu teori kecocokan yang terinduksi. Selain enzim itu bekerja secara lock and key teori, dia juga bisa bekerja secara induced fit teori. Kalau induced fit teori, enzim itu bekerja dengan cara sisi aktif enzim akan berubah sedikit untuk menyesuaikan bentuk substrat. Nah, ini contoh gambarnya. Ini contoh gambar kalau yang berdasarkan teori gembok dan kunci. Nah, ini bentuk sisi aktif enzim sama persis dengan bentuk sisi aktif substrat. Sehingga substrat bisa nempel persis ke enzim, akhirnya substrat itu dipecah menjadi suatu produk. Tapi kalau yang kedua, induced fit theory, ini sisi aktif enzim bentuknya tidak sama persis dengan substrat. Jadi kamu lihat ini lubangnya lebih besar, yang ini kecil. Nah, ini enzim berusaha menyesuaikan bentuknya supaya sama dengan substrat. Maka dia induced fit teori. Jadi bentuk sisi aktifnya ini disamakan dengan substrat supaya substrat bisa menempel pada enzim sehingga substrat dipecah menjadi suatu produk. Itu kerja dari enzim. Ada dua teori tadi. Nah, ini faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Ada suhu, pH, adanya aktivator dan inhibitor, dan konsentrasi substrat. Ini contoh suhu yang mempengaruhi. Jadi kalau suhu normal enzimnya bekerja, substrat bisa nempel pada enzim. Misalkan enzim itu dipanaskan, maka sisi aktifnya ini mengecil. Karena sisi aktifnya mengecil, substrat tidak bisa menempel, alias enzim ini tidak bisa memecah substrat. Demikian juga pH. pH sama. Apabila enzim ini diberi pH yang terlalu asam atau terlalu basa, maka sisi aktif enzim ini bentuknya akan berubah sehingga substrat tidak bisa nempel, maka enzim tidak bisa memecah substrat. Kemudian adanya aktivator inhibitor. Namanya aktivator. Aktivator itu yang mengaktifkan enzim. Contoh yang mengaktifkan enzim itu vitamin, ion-ion ya. Jadi contoh kalau musim pancaroba seperti sekarang dari penghujan kemarau atau yang kemarau yang suhunya berubah, kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Nah, enzim di dalam tubuh kita harus diperkuat. Nah, cara memperkuat enzim apa? Kita lebih banyak mengkonsumsi ion dan vitamin untuk meningkatkan metabolisme. Jadi contoh sekarang karena banyak kasus virus corona, supaya pertahanan tubuh kita kuat, maka metabolisme tubuh kita harus meningkat. Supaya metabolisme tubuh kita meningkat, maka kita harus banyak memproduksi enzim. Supaya enzim itu meningkat, maka kita harus banyak mengkonsumsi vitamin dan mineral. Vitamin, mineral, dan ion-ion itu contoh yang mengaktifkan enzim sehingga metabolisme meningkat. Kemudian inhibitor. Inhibitor itu penghambat. Ada dua macam inhibitor, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif itu bentuk sisi ini yang menempel ini sama dengan bentuk substrat. Sehingga ini enzim bisa nempel di substrat, harusnya yang kerjaannya enzim itu nempel di substrat.
Karena ada inhibitor kompetitif yang bentuknya sama, maka enzim bisa nempel di inhibitor kompetitif. Contohnya misalkan racun sianida. Enzimnya misalkan hemoglobin. Hemoglobin itu harusnya mengikat oksigen. Tapi racun sianida itu bentuknya sama dengan oksigen. Maka enzim di dalam tubuh bisa mengikat oksigen, bisa mengikat sianida. Kalau di udara ada gas sianida, maka orang yang menghirup sianida itu akan mati karena hemoglobinnya mengikat sianida. Nah, sianida itu inhibitor kompetitif. Kemudian kalau inhibitor non-kompetitif, saya ulangi, jadi inhibitor kompetitif itu inhibitor yang nempel di sisi aktif enzim karena bentuknya sama dengan substrat. Kalau inhibitor non-kompetitif itu nempelnya tidak di sisi aktif. Contoh nempelnya di sini. Nempelnya tidak di sisi aktif. Jadi biasanya orang yang ditempeli inhibitor non-kompetitif itu tidak langsung merasakan efeknya. Tapi nanti jangka panjang baru terasa. Contoh pewarna yang bukan pewarna makanan tapi dikonsumsi, atau pengawet yang bukan pengawet makanan tapi dikonsumsi, maka pewarna atau pengawet itu akan nempel di enzim tapi tidak di sisi aktif. Orang yang memakan pewarna atau pengawet itu tidak merasakan efeknya secara langsung, tapi lama-kelamaan enzim ini rusak sisi aktifnya. Kalau enzim sudah rusak, maka tidak bisa memecah substrat. Nah, jadi kalau orang sering memakan misalkan pengawet atau pewarna makanan yang bukan untuk makanan, maka lama-lama enzimnya rusak, maka bisa menyebabkan penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme itu misalkan kencing manis dan lain sebagainya. Enzimnya tidak bisa bekerja. Kalau inhibitor non-kompetitif, efeknya tidak langsung, tapi begitu enzim rusak tidak bisa diperbaiki. Kalau inhibitor kompetitif, efeknya langsung. Misalkan kita menghirup karbon monoksida, gas CO, maka langsung kita pusing. Tapi bisa diperbaiki dengan memperbanyak substrat. Jadi misalkan ada orang yang terkurung di dalam mobil yang kacanya tertutup, lalu gas buangannya bocor sehingga di dalam mobil itu banyak mengandung gas CO, orang itu akan pusing. Nah, untuk menghindari kaca-kaca dibuka. Kaca dibuka itu artinya menambah oksigen dalam jumlah yang besar, substratnya besar. Kalau oksigennya sudah banyak, maka enzim bisa bekerja lagi. Jadi kalau ini langsung tapi bisa diperbaiki, kalau ini tidak berefek langsung tapi begitu rusak tidak bisa diperbaiki. Itu inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Konsentrasi substrat. Kalau enzimnya sedikit, substratnya banyak, maka nanti enzim tidak bisa menguraikan substrat secara keseluruhan. Nah, sebaliknya kalau enzim banyak, substrat sedikit, ya produknya nanti juga sedikit, maka harus imbang antara jumlah substrat dengan jumlah enzim. Kemudian fungsi enzim bisa untuk diagnosa klinik, bisa sebagai indikator penyakit, untuk reaksi proses metabolisme. Di bidang industri bisa untuk pemanis atau fermentasi, contohnya amilase, bisa untuk kembang gula itu permen, contohnya invertase. Kemudian pelunak daging, papain. Ini papain itu contoh ada di pepaya. Renin itu untuk pembekuan susu. Pembekuan susu itu untuk membuat keju. Oksidase glukosa pemanis. Protease mikrobal. Nah, ini bahasan tentang enzim.